Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 praktikum sistem basis data mengenai implementasi desain database. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Frank Irmansyah dengan NIM 2024 dari kelas sistem basis data C, Prodi Teknologi Informasi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai studi kasus 1 yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom dan juga mengenai studi kasus rental mobil yang ada di materi modul 5 PDDL PPTX yang akan saya perlihatkan nanti. Sebelum itu kita menuju ke studi kasus yang pertama yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Fasilkom memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang terletak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item barang yang berbeda. Misal, lab base data memiliki jenis barang, jenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda-beda. Barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan, bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Untuk satu kegiatan bisa dilakukan beberapa kali peminjaman untuk meminjam barang ke lab yang berbeda. Perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman, perlu dicatat peminjaman dilakukan dari lab apa, tanggal sekian ke lab, barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab peminjam dari UKM untuk kegiatan apa, UKM-nya, tanggal mengambil barang, serta asisten yang proses pengambilan barang. Kondisi barang saat pinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat, asisten mencatat tanggal pengembalian, serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Selanjutnya kita untuk menyelesaikan studi kasus 1 ini yaitu dengan ada 3 soal yaitu implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Dan yang ketiga yaitu pada tabel simpan detail peminjaman. Untuk primary key gunakan beret relationship, di mana primary key di tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan diberikan primary key. Di sini untuk ERD-nya telah disediakan. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini terdapat 11 entitas dalam studi kasus pertama ini. Di sini entitasnya ada jenis barang dengan atributnya, barang dengan atributnya, lab dengan atributnya, kepala lab dengan atributnya di dalamnya, kemudian ada dosen, entity dosen dengan atribut di dalamnya, ada entity pengembalian dengan atribut di dalamnya, ada entity aslab dengan atribut di dalamnya, ada UKM dengan atribut di dalamnya, ada item peminjaman dan juga atribut di dalamnya, ada peminjaman, ada atribut di dalamnya, kemudian terakhir ada kegiatan serta ada atribut di dalamnya. Untuk soal pertama yaitu implementasikan sebuah RD laboratorium secara lengkap yaitu dengan menggunakan program Postgre SQL. Nah, programnya seperti berikut. Nah, di sini untuk pembuatan database-nya kita dapat melakukan klik kanan pada database, kemudian create lalu database. Di sini masukkan nama dari database yang kalian inginkan. Di sini laboratorium, saya membuat database bernama laboratorium. Ketika selesai lalu tekan save. Nah, di sini ketika sudah melakukan pembuatan database, kita langsung ke database-nya lalu query itu. Nah, akan muncul sebagai berikut. Kemudian di sini saya telah mempublikasikan
serta dalam pembuatan dari implementasi ERD tersebut. Nah, di sini yang pertama kita membuat tabel dari entity jenis barang. Nah, kita lihat dari entity jenis barang. Ini jenis barang terdapat jenis barang ID yang dimana sebagai primary key, dan ada nama jenis varchar dengan batasan 50 unik yang dimana mandatory dan bersifat unik. Untuk di sini atributnya keterangan teks bersifat opsional atau tidak mandatory. Lalu kita blok dari perintah tersebut dari perintah tabel jenis barang lalu mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil sukses. Untuk melihat apakah tabel telah terbuat, kita bisa menggunakan perintah select from jenis barang dan mengeksekusinya. Nah, di sini telah terbuat untuk tabelnya. Selanjutnya kita kepada entity barang. Di sini entity barang terdapat atribut yaitu barang ID sebagai primary key, kemudian ada nomor seri varchar dengan batasan 50, non-zero unik yang dimana mandatory dan unik. Di sini tentunya ada jenis barang ID, di sini non-null yang bersifat mandatory, kemudian ada lab ID non-null yang mandatory, kemudian di sini deskripsi teks sebagai opsional. Lalu kita bisa membloknya lalu mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil dibuat. Untuk melihat apakah selesai dibuat, kita bisa menggunakan select from barang. Nah, di sini tabel telah dibuat. Kemudian kita menuju ke entitas lab. Di sini terdapat untuk membuat tabel lab ini kita bisa menggunakan perintah get table lab. Di sini ada kurungnya. Di sini dalamnya berisi atribut lab ID sebagai primary key. Kemudian ada koma ini sebagai pemisah. Di sini ada nama lab, jenisnya varchar dengan batasan 50 sebagai mandatory. Kemudian deskripsi di sini termasuk dalam opsional atau tidak mandatory. Jadi kita bisa membloknya lalu mengeksekusi. Nah, di sini tabel setelah berhasil dibuat, kita bisa lihat pada select from lab. Nah, di sini tabel telah terbuat. Kemudian kita lanjut kepada kepala lab. Di sini entitas kepala lab untuk membuatnya sama seperti sebelumnya, yaitu create table kepala lab. Dalam kolom di sini dalam kolom terdapat atribut. Di sini tanggal mulai, date not null, di sini mandatory, kemudian tanggal selesai date. Di sini menurut entitas kepala lab di sini tanggal selesai ini tidak mandatory. Selanjutnya adalah ID sini mandatory, kemudian dosen ID sebagai mandatory, kemudian status di sini menggunakan char di mana mandatory sesuai dengan entity pada kepala lab. Lalu kita bisa memblok lalu mengeksekusinya. Setelah mengeksekusinya kita bisa lihat pada select from untuk melihat apakah tabel telah terbuat. Nah, di sini telah terbuat. Selanjutnya kita kepada entity dosen. Di sini untuk membuatnya seperti sebelumnya, yaitu create table dosen. Dalam kolom sini atributnya yaitu dosen ID sebagai primary key, kemudian ada nama dosen, varchar dengan batasan 50, not null atau mandatory, kemudian di sini ada name varchar juga, kemudian batasannya 20. Di sini untuk mandatory-nya unik. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil dibuat. Untuk melihatnya apakah telah dibuat atau tidak, kita bisa menggunakan select from dosen lalu kita eksekusi. Kemudian di sini kita lihat bahwa tabel telah berhasil dibuat. Lanjut kita ke pengembalian, tabel pengembalian. Ini tabel pengembalian cara buatnya sama seperti sebelumnya, yaitu create table pengembalian. Dalam kolom di sini ada pengembalian ID sebagai primary key, kemudian ada tanggal pengembalian sebagai mandatory, kemudian aslab sebagai mandatory. Nah, di sini lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini tabel berhasil dibuat. Untuk melihat apakah berhasil setelah dibuat, kita bisa menggunakan select from pengembalian. Nah, di sini tabel telah terbuat. Selanjutnya kita kepada tabel aslab. Di sini untuk membuat tabel aslab kita sama seperti sebelumnya, yaitu create table aslab, lalu dalam kolom di dalamnya ada atribut aslab ID sebagai primary key, kemudian ada nama varchar dengan batasan 50 not null atau strip mandatory, kemudian ada name jenis varchar dengan batasan 20 not null, dan di sini unik.
Selanjutnya ada no HP, varchar, Rimbuka 90, notebook unik. Selanjutnya ada lab ID, di sini mandatory. Kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil telah dibuat. Untuk melihat apakah berhasil dieksekusi, kita bisa lihat select form as lab. Nah, di sini bawah tabel telah dibuat. Selanjutnya kita menuju ke item peminjaman. Pada item peminjaman sendiri, untuk cara membuatnya sama seperti sebelumnya, yaitu create table item peminjaman. Di sini terdapat atributnya yaitu peminjam ID. Di sini mandatory, kemudian ada kondisi barang saat keluar, di sini varchar dan mandatory, kemudian kondisi barang saat kembali varchar namun tidak mandatory atau opsional. Untuk selanjutnya ada barang ID, di sini mandatory, kemudian ada pengembalian, di sini mandatory. Maksudnya kita bisa mengeksekusinya. Lalu untuk melihat apakah bisa dieksekusi, kita bisa melihat pada track kolom item peminjaman. Nah, kita bisa lihat bahwa tabel telah dibuat. Selanjutnya kita menuju ke peminjaman. Pada FB peminjaman ini, untuk entitasnya ada tanggal pengajuan sama, yaitu date, di sini mandatory, kemudian ada persetujuan, di sini tidak mandatory, ada tanggal keluar barang tidak mandatory, kemudian tidak mandatory, kemudian ada kegiatan ID, di sini mandatory, kemudian ada aset ID, di sini mandatory, kemudian ada pinjaman ID, di sini sebagai primary key. Tentunya kita bisa mengeksekusinya. Nah, sini sukses. Untuk melihat, kita bisa menggunakan select form peminjam. Nah, di sini tabel telah berhasil dibuat. Nah, lanjut kita kepada pembuatan kegiatan, tabel kegiatan. Untuk pembuatan tabel kegiatan sama seperti sebelumnya, yaitu get table kegiatan. Dalam kurung itu terdapat atribut kegiatan ID sesuai dengan entitas yang ada di EFD. Soal yaitu kegiatan ID sebagai primary key, ada nama kegiatan, varchar, batasan 50, notebook unik, ini ada tanggal mulai, date, notebook, ada tanggal selesai, dan date, notebook, kemudian ada keterangan. Jadi sebagai teks notebook, ini ada open ID sebagai mandatory. Dan kita bisa mengeksekusinya. Nah, hasil untuk melihat apakah berhasil dibuat, kita bisa menggunakan select form kegiatan. Nah, di sini menunjukkan bahwa tabel telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke menuju yang terakhir, yaitu tabel pembuatan UKM. Di sini cara pembuatnya sama seperti sebelumnya, yaitu create table UKM. Di sini isinya terdapat UKM ID sebagai primary key, ada nama UKM. Di sini notebook unik. Selanjutnya ada keterangan di sini tulisnya teks. Di sini keterangannya tidak mandatory atau opsional. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, lalu untuk melihat apakah berhasil dibuat, kita bisa menggunakan select form UKM. Nah, di sini tabelnya telah berhasil dibuat. Selanjutnya pada RD tersebut terdapat sebuah relasi. Kali itu kita akan membuat relasi pada SQL tersebut. Untuk yang pertama ada relasi antara barang dengan jenis barang. Untuk jenis barang dengan barang ini one to many ya, sehingga buatlah sebuah variable key. Ini variable key-nya untuk pembuatannya ada variable barang, kemudian class name-nya add class name, fk jenis barang, variable key-nya nama variable key tersebut jenis barang ID, kemudian instance-nya referensinya dari jenis barang ID. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini menunjukkan bahwa relasi telah dibuat. Kemudian ada relasi antara tabel barang dengan lab. Di sini barang dengan lab, di sini many to one. Di sini kita lihat di many to one. Di sini untuk uratnya sama seperti sebelumnya, itu elevator tabel barang, kemudian strand, fk lab, kemudian foreign key, lab ID, kemudian referensinya dari lab ID. Kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita merelasikan dengan kepala lab dengan lab. Di sini lab dengan kepala lab, di sini one to many. Di sini kita bisa lihat
untuk cara pembuatannya atau table kepala lab, kemudian passwordnya fklab, untuk foreign key-nya yaitu lab ID, reference-nya yaitu lab ID. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Dan kita lihat sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ke bagian kepala lab dengan dosen. Di sini terjadi relasi yaitu untuk kepala lab many to one, di mana untuk kepala lab many untuk dosennya one. Di sini untuk pembuatan foreign key-nya yaitu alter table kepala lab, kemudian as constraint FK dosen, foreign key-nya yaitu dosen ID, kemudian referensinya dari dosen ID. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil dieksekusi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian aslab dengan lab. Di sini terjadi relasi yaitu lab itu one tentang aslab itu many. Di sini untuk pembuatannya sama seperti sebelumnya yaitu alter table aslab, constraint fklab, kemudian foreign key-nya itu lab ID, kemudian referensinya lab ID. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya antara pengembalian dengan aslab ini terjadi relasi yaitu many to one. Di sini cara pembuatannya sama seperti sebelumnya yaitu alter table pengembalian constraint fk aslab, kemudian foreign key-nya adalah aslab ID, kemudian referensinya itu aslab ID. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil untuk pembuatan relasinya. Selanjutnya relasi antara peminjaman dengan kegiatan. Di sini peminjaman dengan kegiatan terdapat relasi yaitu many to one. Di sini pembuatannya sama seperti sebelumnya yaitu alter table peminjaman constraint fk kegiatan, foreign key-nya yaitu kegiatan ID, kemudian referensinya kegiatan ID. Lalu kita bisa membuatnya langsung eksekusi. Nah, bisa dibuat. Selanjutnya kita ke relasi antara peminjaman dengan aslab. Di sini terjadi relasi yaitu aslab sebagai one peminjaman sebagai many. Di sini untuk pembuatannya alter table peminjaman as constraint fk aslab, kemudian foreign key-nya yaitu aslab ID, kemudian referensinya yaitu aslab ID. Dan kita bisa membloknya lalu mengeksekusi. Nah, di sini berhasil untuk direlasikan. Kemudian lanjut ke bagian relasi antara item peminjaman dengan peminjaman. Di sini terjadi relasi yaitu item peminjaman sebagai many, sedangkan peminjaman sebagai one. Ini alter table pembuatannya alter table item peminjaman, untuk constraint-nya yaitu FK peminjaman, kemudian foreign key-nya yaitu peminjaman ID, referensinya dari peminjaman ID. Lalu kita bisa unlock lalu start eksekusi. Nah, di sini bahwa relasi telah dibuat. Kemudian kita lanjut ke bagian item peminjaman dengan barang. Ini terjadi relasi yaitu barang sebagai one, sedangkan item peminjaman sebagai many. Di sini untuk pembuatannya sama sebelumnya itu alter table item peminjaman, constraint fk pengembalian, lalu foreign key-nya yaitu pengembalian ID, referensinya itu pengembalian foreign ID. Jadi kita bisa mengeksekusinya lalu. Nah, di sini bisa dibuat. Selanjutnya antara kegiatan dengan UKM. Di sini UKM sebagai one untuk kegiatan sebagai many. Untuk pembuatannya itu alter table kegiatan, kemudian constraint fk UKM, telepon key-nya itu UKM ID, kemudian referensinya itu UKM ID. Lalu kita bisa membuat lalu mengeksekusi. Nah, di sini bisa dibuat. Selanjutnya untuk penjelasan khususnya yaitu kita ke bagian bahwa sebelum itu kemudian mengerjakan nomor 2 ini pada nomor 3 pada tabel keseimbangan peminjaman untuk memiliki gunakan relationship di mana memiliki dari tabel peminjaman kendaraan membersihkan dan menjadikan memiliki. Untuk menciptakan hal tersebut kita bisa menggunakan alter table item peminjaman lalu add primary key. Di sini untuk yang tadi primary key-nya ada barang ID dengan peminjaman ID, lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, sini bisa dibuat. Kemudian ada alter table file dan add primary key, ini sama seperti sebelumnya, lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, ini berhasil. Lalu kita lanjut kepada soal nomor 2 yaitu untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, di sini saya telah menentukan 3 baris datanya, yaitu untuk yang pertama kita menentukan data dari jenis barang. Di sini saya telah masukkannya. Untuk pertama yaitu insert pintu jenis barang, lalu keterangan apa saja yang akan dimasukkan, lalu dilanjutkan dengan values.
values. Kemudian untuk di sini berektor sebagai nama jenisnya, untuk tersedia sebagai keterangannya, lalu sebagainya. Lalu kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, untuk melihat apakah berhasil masuk ke dalam tabel, kita bisa menggunakan select from jenis barang. Nah, kita telah masuk dalam tabel. Lalu kita lanjut ke pengisian data terhadap lab. Di sini untuk sama sebelumnya itu satu lab, kemudian yang akan dimasukkan, keterangan yang dimasukkan itu nama lab beserta deskripsi. Lalu dimasukkan dengan values, di mana labnya ada terdapat sebagai nama dan lab yang pelajari mengenai data ini sebagai deskripsi. Lalu kita bisa mendeskripsinya. Dan di sini berhasil, kita bisa melihat di lab, lab from lab. Nah, di sini muncul bahwa inputannya sudah masuk pada tabel. Lalu kita mesti pada bagian data dosen. Di sini sama seperti sebelumnya, itu dosen, lalu dalamnya nama dosen dan NIP. Lalu values-nya yaitu Farhan sebagai nama dosen dengan 799 ini sebagai NIP. Lalu kita bisa mengeksekusinya, kita blok dulu lalu eksekusi. Nah, di sini berhasil telah dibuat. Kemudiannya yaitu kita bisa lihat pada select from dosen. Nah, di sini telah berhasil dibuat. Lalu kita lanjut ke insert itu UKM. Sini ada dua, itu ada yang nama UKM saja, ada yang nama UKM dan keterangan. Ini dimaksudkan karena pada UKM sendiri deskripsinya yaitu yang ini bersifat opsional, jadi saya membuat dua berita yaitu tanpa ada keterangannya untuk membedakan. Kita sebelumnya itu insert UKM, lalu keterangan yang akan dimasukkan dalamnya, kemudian values, lalu eksekusi. Dan yang ada keterangannya kita bisa eksekusi. Nah, di sini berhasil. Untuk melihat apakah berhasil dimasukkan, yaitu bisa menggunakan select from UKM. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk nol sendiri ini menunjukkan bahwa tidak ada keterangannya. Ini mana opsional tadi. Untuk laut ini sudah ada keterangan, sama kayak umat juga ada keterangannya. Lanjut kita ke penginputan data barang. Di sini ada insert barang, untuk keterangannya ada seri. Di sini valuesnya sebagai berikut, yaitu DK78 seri. Lalu kita bisa eksekusinya. Nah, di sini berhasil untuk melihat nomor seri dari barang tersebut. Kita lihat pada select from barang. Nah, di sini sudah masuk bahwa nomor seri telah masuk. Selanjutnya kita menuju ke kepala lab. Sini untuk kepala lab sama sebelumnya itu kepala lab, tapi untuk dalamnya keterangannya itu tanggal mulai, tanggal selesai, status, lalu dijadikan dengan values yang dimana di sini 2022 dan 4 tanggal 1 itu sebagai tanggal mulai, tanggal selesai itu 2022 terus statusnya itu Y. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil dibuat. Untuk melihat apakah berhasil dibuat, kita bisa menggunakan cara form kepala lab. Nah, di sini bahwa tabel telah terisi. Selanjutnya kita bisa menggunakan itu aslab untuk mengisi data aslab. Lalu keterangannya di dalamnya itu nama, NIM, nomor HP. Untuk valuesnya yaitu di sini bisa kita lihat Setiadi sebagai nama, 24 10 ini sebagai NIM, sedangkan 085 ini sebagai nomor HP. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil dieksekusi. Kita bisa lihat pada aslab. Di sini ada form aslab. Nah, di sini telah berhasil dimasukkan. Lanjut kita ke pengembalian. Di sini untuk pengisian data pengembalian bisa menggunakan pengembalian untuk keterangan dalamnya itu tentang pengembalian. Contohnya menggunakan dengan values yang dimana di sini yang pertama dari 22 sampai 4 tanggal 16 ini dan tanggal pengembaliannya. Lalu eksekusinya. Kita melihat pengembalian barang tanggal tersebut, kita bisa
menggunakan select form pengembalian. Kita start. Nah, di sini telah masuk. Lalu selanjutnya kita menuju kegiatan. Di sini untuk memasukkan data pada kegiatan untuk sama seperti sebelumnya, yaitu insert itu kegiatan, lalu keterangan dalamnya yang pada pengisiannya tersebut itu nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, lalu tulisnya itu lomba e-sport ini sebagai nama kegiatan, lomba amatur keterangan untuk tanggal mulai yaitu 2002 bulan 4 tanggal 4, di sini tanggal selesai yaitu 2002 bulan 4 tanggal 15. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Kemudian apabila kegiatan sudah masuk, kita bisa lihat pada select form kegiatan. Nah, di sini telah masuk. Selanjutnya kita kepada masukkan data pada peminjaman. Di sini untuk cara pembuatannya sama seperti sebelumnya, yaitu insert itu peminjaman untuk keterangan dalamnya yaitu tanggal pengajuan. Lalu dilanjutkan kondisi karena dalamnya ada 2002 dan tanggal 1 ini tanggal pengajuan pertama. Ini yang pertama. Kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil kita dibuat. Untuk melihat rata-rata telah berhasil dibuat, kita bisa menggunakan select form lagi mengenai peminjaman. Select form peminjaman. Nah, kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini telah berhasil dieksekusi. Di sini terdapat nol yang dimana ini sesuai dengan pembuatan tabel pada peminjaman, dimana pada peminjaman ini tanggal persetujuan ini tidak mandatori dan juga tanggal keluar barang tidak mandatori atau disebut dengan opsional. Lanjut kita menuju ke pengisian item peminjaman. Di sini cara pembuatannya sama seperti sebelumnya, yaitu insert itu item peminjaman untuk keterangan yang di yaitu kondisi barang saat keluar. Di sini kita bisa membuatnya dalam eksekusinya. Nah, sini berhasil dibuat. Kita melihat apakah item peminjaman telah masuk, itu bisa menggunakan select form item peminjaman. Nah, di sini berhasil eksekusi. Ini ada kondisi barang saat kembali, sini 0. Di sini menjelaskan bahwa kondisi barang saat kembali ini tidak ada kesalahannya dan juga ini bersifat opsional. Jadi kita bisa mengecek satu-satu dari select form barang. Nah, scan datanya, ada telepon barang, sini ada datanya, kemudian ini ada jenis barang ID, lab ID ini merupakan portrait, ada data lab. Nah, di sini ada desain ID, lab ID sebagai front key, dan ini sebagai primary key di sini. Primary key. Jadi kita ke select form dosen, nah di sini datanya ke dosen ID, nama dosen. Lalu ke select form item peminjaman, kita lihat. Nah, di sini sudah berisi. Lalu kita select form peminjaman. Nah, di sini ada juga. Lalu select form kegiatan sudah terisi. Lalu select form pembelian sudah terisi. Kemudian select form aslep sudah terisi. Lalu select form UKM sudah terisi. Kita ke bagian studi baris 2, yaitu mengenai rental mobil. Di sini perintahnya yaitu buat DDL untuk membuat RD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel memiliki primary auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Yang kedua yaitu kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Selanjutnya yaitu pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi maka nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Selanjutnya, tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak dibolehkan.
tidak bisa dimasukkan ke sistem. Selanjutnya yaitu isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data. Kemudian menggunakan query builder tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil, nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa, nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Di sini pada soal telah disediakan mengenai entity-nya dari rental mobil. Di sini ada pabrikan, dan atributnya, ada entity tipe dengan atributnya, ada entity mobil dan atributnya, ada entity penyewaan dan atributnya, ada entity sopir dan atributnya, ada entity peminjaman dan atributnya. Di sini terjadi sebuah relasi antara pabrikan dan tipe dan mobil dan penyewaan, sopir dan penyewaan, peminjam dan penyewaan. Untuk implementasi ERD tersebut bisa menggunakan program yang sama yaitu PostgreSQL. Kita pisahkan dulu itu dengan membuat database baru dengan create database. Kemudian untuk database-nya bisa dikasih nama rental mobil. Lalu transif. Kemudian kita bisa klik kanan query tool, heading hingga muncul query editornya. Di sini saya telah melakukan sebuah percobaan terhadap implementasi ERD tersebut. Di sini untuk pertamanya kita create table pada pabrikan. Ini kita ketahui pada pabrikan. Atributnya terdapat ID pabrikan yang bersifat primary key, ada nama pabrikan dengan varchar batasan 100 not null. Di sini mandatory. Biar kita mengeksekusinya untuk membuat tabelnya. Nah, di sini telah berhasil. Kemudian untuk memunculkan tabelnya itu select from pabrikan. Nah, di sini telah muncul. Kemudian ke entity kedua yaitu tipe. Di sini untuk pembuatan tabel tipe sama seperti sebelumnya yaitu table tipe. Kemudian di dalamnya diisi atribut dari entity tipe. Di sini atributnya ada ID tipe yang mana ini primary key. Kemudian ada nama tipe. Di sini jenisnya varchar dengan batasan 100 not null. Kemudian ada keterangan di sini enroll di mana ini mandatory, tidak mandatory atau disebut dengan opsional. Kemudian ada di pabrikan di sini not yang bisa disebut dengan mandatory. Di sini kita langsung membuat tabelnya yaitu dengan cara mengeksekusinya, dan untuk melihat dari buatan tabel tersebut bisa menggunakan telepon tipe. Selanjutnya kita lakukan pembuatan tabel pada entity mobil. Di sini untuk pembuatan entity mobil bisa menggunakan cara seperti sebelumnya, yaitu masukkan peta ke table mobil lalu diisi dengan atributnya. Di sini untuk atributnya di sini ada ID mobil sebagai primary key, ada warna mobil varchar dengan batasan 100 not null, di sini mandatory. Kemudian ada tahun integer not null, kemudian harga sewa begin not null, kemudian ada harga beli begin not null, kemudian ada ID tipe di sini not null yang menandakan mandatory. Selanjutnya kita bisa mengeksekusinya untuk membuat tabel tersebut. Lalu kita eksekusi, kemudian untuk melihat dari tabel dari mobil kita bisa select from mobil. Nah, ini berhasil. Nah, kemudian kita pembuatan tabel pada sopir. Di sini untuk pembuatan tabel pada sopir sama seperti yang sebelumnya, yaitu membuat ke table sopir kemudian diisi atributnya di dalam kolom tersebut. Ini atributnya di pada sopir, ada ID sopir sebagai primary key, ada nama sopir dengan jenis varchar dengan batasan 100 not null itu mandatory. Kemudian ada alamat sopir varchar batasan 100 not null. Nah, tarif harian itu biasa begin not null. Kemudian ada not telepon dengan jenis varchar dengan batasan not null. Bisa eksekusinya untuk membuat tabel. Nah, ini sudah buat. Kemudian untuk sopir kita bisa menggunakan select from sopir. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita menggunakan sebuah create table pada penyewaan.
Nah, di sini untuk menggunakannya bisa sama seperti sebelumnya, yaitu create table penyewaan. Untuk atribut dalamnya itu ID penyewaan dengan nama primary key, kemudian ada tanggal dengan jenis date dengan not null yaitu mandatory, kemudian ada hari sewa inti not null yaitu mandatory. Kemudian ada tujuan yaitu varchar dengan batasan 100 not null. Ada ID mobil. Nah, di sini untuk anunya mandatory, di sini untuk ID sopir di sini pada penyewaan itu opsional karena bersifat null di sini tandanya pada entity penyewaan. Selanjutnya ada ID peminjam, yaitu di sini not null yang menandakan mandatory karena kita bisa mengeksekusinya untuk membuat tabel tersebut. Nah, di sini berhasil dibuat. Untuk melihat tabel penyewaan kita bisa form penyewaan. Nah, ini tabel selesai dibuat. Selanjutnya kita kepada bagian peminjam. Di sini peminjam terdapat atribut dalamnya yaitu ID peminjam sebagai pemberi. Di sini nama peminjam varchar dengan batasan 100 not null, kemudian ada alamat varchar dengan batasan 100 not null, kemudian ada nomor telepon peminjam varchar dengan batasan 20 not null. Cara pembuatannya sama seperti sebelumnya, yaitu create table peminjam. Kalau kita bisa mengeksekusinya, nah di sini berhasil dibuat. Untuk melihat tabel setelah dibuat itu bisa menggunakan select form peminjam. Nah, di sini tabelnya sudah dibuat. Kemudian kita akan melakukan pembuatan relasinya. Di sini yang pertama kita menggunakan array table untuk relasi antara public dan tipe dan sebagainya. Di sini array table yang dibilang array table tipe dengan expressionnya SK pabrikan. Di sini karena untuk relasinya antara tipe dengan pabrikan. Di sini foreign key-nya itu ID pabrikan, referensinya itu pabrikan, ID pabrikan. Kemudian kita eksekusi. Nah, di sini relasinya berhasil dibentuk. Selanjutnya yaitu antara mobil dengan FK tipe. Dengan tipe di sini mobil terjadi relasi dengan tipe. Di sini FK-nya yaitu FK tipe. Itu cara pembuatannya sama seperti sebelumnya, yaitu add table mobil, add constraint FK tipe. Kemudian foreign key-nya ID tipe, referensinya itu tipe ID tipe. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya relasi antara penyewaan dengan mobil. Di sini untuk caranya sama seperti sebelumnya, itu add table penyewaan, extract-nya itu FK-nya mobil, untuk foreign key-nya ID mobil, referensinya dari mobil ID mobil. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, sini berhasil dibuat. Selanjutnya yaitu antara penyewaan dengan sopir. Jadi di sini terjadi relasi yaitu one to many. Yang di sini pabrikan itu one to many, tipe ini one to many, sama mobil di sini mobil dengan penyewaan one to many, dan di sini penyewaan many to one sama peminjam. Lalu lanjut ke bahasan yang penyewaan dengan sopir. Di sini cara pembuatannya sama, yaitu ada table penyewaan, add constraint FK sopir, dan referensinya ID sopir. Referensinya itu sopir ID sopir. Lalu kita bisa eksekusi. Nah, ini masih ditambahkan untuk relasi dependensinya. Sudah. Selanjutnya yaitu antara penyewaan dengan peminjam. Di sini untuk relasinya yaitu many to one. Di sini cara pembuatannya sama seperti sebelumnya, yaitu add table penyewaan, add constraint-nya itu FK peminjam, foreign key-nya ID peminjam, referensinya itu peminjam ID peminjam, ID peminjam. Lalu kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil buat. Selanjutnya kita kepada soal, yaitu kita bisa lihat soalnya di sini pada tabel tipe. Jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Selanjutnya ada tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Lama penyewaan minimal 1 hari, maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan, tidak bisa dimasukkan ke sistem. Itu yang pertama tadi, yaitu pada tabel tipe jika keterangan
tidak diisi maka default delay-nya adalah string. Di sini untuk perintahnya itu menggunakan alter table type. Di sini alter kolom keterangan set default, yang dimana nanti keterangannya akan default tanpa keterangan pada tipe. Jadi kita mengeksekusinya. Nah, di sini berhasil. Kemudian yang kedua itu pada tabel mobil, yang dimana harga sewanya minimal 200.000 dan harga mixnya yaitu 600.000. Atau perintahnya yaitu alter table mobil, add constraint cek mobil, cek harga sewa, dimana ini supaya batasnya 200.000 menjadi 200.000, hingga harga sewa lebih besar sama dengan 200.000 dan harga sewa lebih kecil sama dengan 600.000. Lalu kita mengeksekusinya. Nah, di sini kita mengeksekusinya. Sudah selesai, lalu kita ke tahap selanjutnya yaitu tanggal sewa menggunakan nilai default pada tanggal sistem. Di sini untuk penggunanya yaitu perintah alter table penyewaan atau kolom tanggal set default now. Di sini ketika penyewa ingin melakukan penyewaan, untuk tanggalnya nanti akan otomatis set default oleh sistem. Lanjut kita ke yang lama penyewaan itu. Untuk perintahnya yaitu bisa menggunakan alter table penyewaan, add constraint CHK mobil cek hari sewa, dimana sini hari sewa lebih kecil sama dengan 5 dan hari sewa ini hari sewa lebih besar sama dengan 1. Di sini dikatakan bahwa hari sewanya itu maksimal tanggal 5 dan minimalnya itu tanggal 1. Nah, setelah itu lanjut soal berikutnya. Isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data. Kemudian menggunakan query builder, tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil, dan nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa, nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Nah, sekarang kita menuju pengisian datanya. Di sini untuk pertama yaitu mengisi data pada tabel pabrikan. Untuk pabrikan di sini caranya itu insert itu tab pabrikan, kemudian nama pabrikannya itu data yang dimasukkan nantinya. Untuk lanjutnya dilanjutkan dengan values. Di sini pabrikan Yamaha disebutkan bahwa ini nama pabrikan pada ID 1 dan seterusnya. Lalu kita mengeksekusinya. Nah, ini sudah selesai, lalu kita bisa mengeceknya di select form pabrikan. Nah, ini sudah masuk. Lanjutnya kita untuk mengisi data pada sopir, dan sama seperti sebelumnya, yaitu caranya insert itu sopir. Di sini yang dimasukkan datanya itu nama sopir, alamat sopir, tarif harian, nomor telepon sopir, dan dilanjutkan dengan value. Di sini Rito sebagai nama sopir. Di sini Jalan Panjaitan sebagai alamat. Di sini 340.000 sebagai tarif harian. Di sini nomor telepon sopir di sini 081 dan seterusnya. Lalu kita bisa masukkannya. Nah, di sini berhasil dibuat. Untuk melihat apakah selesai masuk pada tabel, kita bisa menggunakan tadi untuk sopir. Kita bisa menggunakan select form sopir. Nah, di sini sopirnya telah masuk. Selanjutnya memasukkan data pada peminjam. Di sini caranya sama seperti sebelumnya, yaitu insert itu peminjam. Yang dimasukkan datanya itu nama peminjam, alamat, nomor telepon peminjam, dan dimasukkan dengan value. Di sini customer 1 sebagai nama peminjam, Jalan Raya Putra sebagai alamat, nomor telepon di sini 087. Selanjutnya kita bisa mengeksekusinya. Nah, di sini selesai berhasil dieksekusi. Selanjutnya kita bisa tadi sebelumnya peminjam. Kita bisa menggunakan select form peminjam untuk melihat apakah sudah masuk datanya. Nah, di sini pada tabel sudah masuk untuk peminjam. Lalu kita bagian masukkan data tipe. Di sini sama seperti sebelumnya, itu menggunakan perintah insert itu tipe. Di sini data yang dimasukkan pada nama tipe dan dijelaskan dengan value. Di sini Yamaha sebagai nama tipe dan seterusnya. Lalu kita mengeksekusinya untuk menambah pada tabel.
Di sini untuk melihat apakah pada tipe sudah masuk pada tabel, yaitu menggunakan select form tipe. Nah, di sini sudah masuk bahwa tipe sudah dimasukkan pada tabel. Selanjutnya itu masukkan data mobil. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu insert itu mobil. Untuk data yang dimasukkan yaitu warna mobil, tahun, harga sewa, harga beli, dan digantikan dengan value. Di sini ketik sebagai warna mobil, di sini 2015 sebagai tahun, di sini 380.000 sebagai harga sewa, dan di sini 250 juta sebagai harga beli. Pada ini kita harus masukkan harga sewa lebih dari 200.000 dan kurang dari sama dengan 600.000, sehingga ketika masukkan lebih atau kurang dari itu maka akan terjadi error. Nah, ini kita masukkan. Nah, ini berhasil. Untuk melihat data pada mobil kita bisa menggunakan select form mobil. Nah, select form mobil. Nah, ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita ke masukkan data pada penyewaan. Di sini untuk penyewaannya hanya masukkan hari sewa tujuan. Mengapa tidak tanggal? Karena tadi sebelumnya untuk perintahnya tanggal ditentukan oleh sistem untuk penyewaannya. Jadi seperti biasa untuk pembuatan masukkan data tersebut bisa mudah itu penyewaan. Datanya tadi hari sewa tujuan dilanjutkan dengan values. Di sini dua merupakan hari sewa dan tujuan di sini Madiun. Ketika melakukan penginputan hari sewa lebih dari 5 maka terjadi error. Maka tidak bisa diinputkan kepada database. Nah, ini berhasil. Untuk melihat apakah sudah masuk pada tabel, select form penyewaan. Nah, di sini sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita sesuai perintah di mana menampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Ini untuk melihatnya kita bisa menggunakan berikut, yaitu yang pertama itu nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Untuk perintahnya yaitu select A, nama peminjam, di tanggal, A peminjam A join penyewaan B using ID peminjaman. Lalu untuk perintah selanjutnya kita eksekusi. Nah, di sini kita bisa melihat nama pengguna dan tanggal sewanya. Selanjutnya itu nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Untuk perintahnya bisa menggunakan select A, nama peminjam, B, nama tipe, from peminjam A join penyewaan B, menggunakan ID peminjam. Itu nanti join ke mobil, ke using menggunakan ID mobil, join ke tipe D menggunakan ID tipe. Nanti ketika kita eksekusi maka akan muncul sesuai dengan permintaan, di mana nama peminjam dibetulkan dan nama tipe mobil yang sedang disewa atau pernah disewa. Selanjutnya yang terakhir yaitu nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Untuk perintahnya bisa menggunakan select A, nama peminjam, C, nama sopir, peminjam A join penyewaan B using ID peminjaman, join sopir C using ID sopir. Nah, setelah eksekusi kita bisa lihat bahwa kita bisa melihat nama peminjam dan nama sopir yang pernah disopirinya itu. Jadi customer yang pernah disopiri. Di sini customer 1 disopiri oleh Rito, customer 2 disopiri oleh Thanos, customer 3 disopiri oleh Tony. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.